Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai melupakan sejarah. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa makhluk yang bernama insan atau manusia adalah sebagai asyraful makhlukat, sebaik-baik bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab memiliki akal dan nafsu. Sedang malaikat hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Begitu pula hewan hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal. Sedang jin terlalu banyak akal dan terlalu banyak nafsu. Oleh sebab itu, Allah menetapkan manusia sebagai khalifah fil ardi. Kenapa bukan bangsa jin yang jadi khalifah di bumi? Meskipun jin banyak akal dan banyak nafsu, tapi jin tidak berjasad nyata. Sedang bumi atau ardi adalah tempat yang nyata. Lalu mulai kapan manusia memiliki nafsu? Sejak Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam di surga. Lalu mulai kapan jin korin dalam diri manusia itu ada? Embrio jin korin dalam diri manusia terjadi dari anasir penciptaan manusia itu sendiri, yaitu api. Anasir kejadian manusia ialah terdiri dari tanah. Asal tanah dari air, asal air dari angin, asal angin dari api, asal api dari Nur Muhammad. Awal penciptaan di alam arwah jin ifrit, nama ketika jadi imamnya para malaikat. Asalnya dari api. Ketika tidak mau tunduk sujud kepada Adam, terkutuklah dia. Namanya dikenal dengan Azazil, yaitu kakek buyut para iblis. Diturunkan ke bumi terlebih dahulu malaikat Jibril, asalnya dari nur atau cahaya. Karena dia sedia tunduk sujud kepada Nabi Adam, maka dia tetap tinggal di alam arwah sebagai penghubung antara khalifah fil ardi dengan Tuhan sang pencipta. Hawa di alam arwah asalnya dari angin, karena dia sedia tunduk bersujud kepada Adam, maka dimanapun ada Adam selalu ada Hawa. Khidir di alam arwah asalnya dari air, karena sedia tunduk sujud kepada Adam, maka di mana ada Adam, di situ ada Khidir. Adam di alam arwah asalnya dari tanah, air, angin, api, karena sudah ditetapkan sebagai pemimpin di bumi, meskipun ditajalikan, dinyatakan, diciptakan jasadnya di surga, dan Hawa ditajalikan, diciptakan jasadnya di surga dari tulang rusuk Adam sebelah kiri, bengkok. Maka surat tugas menjadi khalifah di bumi berlaku ketika keduanya melanggar perintah larangan Allah di surga. Bibit atau embrio korin sudah ada pada awal penciptaan manusia. Seumpamanya embrio atau bibit jin korin hidup di tubuh manusia dimulai ketika kakek buyut manusia sudah hidup di bumi, yang tertipu menikah dengan iblis perempuan, yaitu Nabi Sis alaihissalam, melalui anaknya Said Anwar dan Said Anwas, darah anak cucu Adam yang bercampur dengan iblis. Dari situlah bermulanya embrio jin korin sempurna, berperan besar membisik-bisiki anak cucu Adam sampai hari kiamat, menyeret, membelenggu, menyandra, mencengkram, untuk mengajak bersama masuk ke dalam kemurkaan Allah, neraka. Seperti dalam riwayat hadis Rasulullah, "Wahai Umar, coba lihat apakah warna bulu lembu yang ada di hadapanmu itu?" Lalu Umar menjawab, "Hitam mulus ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Coba lihat dengan seksama dan teliti." Kemudian Umar mulai mengelilingi lembu dan tersenyum bangga setelah tahu dan melihat dengan sangat teliti. Wahai kekasih Allah,
Saya melihat ada setitik bulu warna putih di dahi kepala lembu ini ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, engkau benar, Umar. Ketahuilah, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya. Sambil meneteskan air mata, bulu berwarna hitam, gambaran umatku yang masuk neraka. Sedangkan bulu warna putih, gambaran betapa sedikit umatku yang masuk surga. Umar tercekat, menelan ludah kering di kerongkongan, sambil menangis sesegukan. Ingat atas kejahilannya di masa lalu. Sejak saat itu, Umar sering menangis dan tidak pernah tertawa. Dalam satu riwayat ada juga hadis, Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yang mana 72 golongan masuk neraka, satu golongan saja yang dimasukkan ke surga. Saudaraku sekalian, apa makna hadis tersebut? Mungkinkah kita bisa masuk dalam satu golongan yang dijanjikan masuk surga? Mungkinkah? Mungkin saja. Mustahilkah? Tidak mustahil. Bagaimana penjelasan dan pertimbangan agar dapat termasuk dalam satu? Mari sama-sama kita renungkan dan pikirkan. Peran jin korin dalam diri kita sangat lihai, membisiki hati ke arah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Maaf, jangan disingkat, dimungkinkan bisa salah paham. Dia akan bersungguh-sungguh berjuang demi kakek buyutnya Azazil. Bahkan berkolaborasi dengan jin fasik, iblis liar yang berada di luar batang tubuh jasad kita. Tidak pernah putus asa dalam perjuangannya, karena iblis memiliki 9 teknik ranjau jebakan, siasat setan yang tersusun dan sistematis. 1. Bisikan pada orang kafir. Bagaimana orang tidak simpati dan tidak tertarik untuk masuk Islam? Produk gagal. 2. Jika ada yang mu'alaf, bagaimana orang tersebut malas belajar dan yang sudah Islam malas ngajari? Jadi Islam KTP, produk gagal. 3. Jika dia mau belajar, setan berbisik bagaimana orang tersebut tidak beramal. Produk gagal. 4. Jika dia sudah beramal, bagaimana amalnya tidak mengikuti sunnah? Produk gagal. 5. Jika dia sudah beramal, ikuti sunnah, bagaimana orang tersebut tidak bersanad kepada Nabi Muhammad SAW? Produk gagal. 6. Jika dia sudah beramal sunnah yang bersanad kepada Rasulullah SAW, bagaimana orang tersebut tidak istiqomah? Produk gagal. 7. Kalau dia sudah beramal istiqomah, setan tetap membisik bagaimana orang tersebut tidak ikhlas, bangga, ujub, ria, sombong dalam makomnya. Produk gagal. 8. Jikalau dia sudah ikhlas, bagaimana orang tersebut tidak istikhlas atau rontok keikhlasannya ketika diuji bertubi-tubi? Produk gagal. 9. Jikalau dia sudah istikhlas, setan berbisik terus bagaimana orang tersebut bangga atas pencapaiannya dan memutuskan silaturahmi dengan mursyidnya dan mati dalam keadaan terputus sanadnya. Produk gagal. Betapa banyak manusia tergelincir dari jembatan Shiratal Mustaqim. Gagal ketika hidup, pasti gagal ketika mati. Kebanyakan dari kaum wanita karena selalu membusungkan dada. Ingat, hati-hati dan waspada. Biasanya kecelakaan berat dan beruntun di jalan lurus dan mulus, bukan di jalan yang buruk dan berlobang. Ojo rebut bener, bakale keblinger. Sopo sing rebutan salah bakale bunga. Jika ada 73 keramik berwarna putih, masing-masing keramik merasa dirinya paling putih. Pasti sibuk menuduh seluruh keramik di sekelilingnya
kurang bersih. 72 keramik inilah yang masuk neraka. Ada satu keramik yang merasa dirinya kotor dan tidak bersih, maka dia sibuk menyapu, mengepel, mewangikan keramiknya sendiri, tak berpikir ngurusi apa dan bagaimana tentang keramik di sekelilingnya. Dia berharap usaha sapu menyapu, ngepel mengapel, wangi mewangikan dapat ditiru keramik-keramik di sekelilingnya tanpa menyinggung suasana dan keadaan keramik di sekelilingnya. Semoga semua keramik diberi kepahaman yang hak pada kenyataan yang terjadi. Kenapa yang satu ini selamat? Karena yang 72 golongan bersama-sama atau sendiri-sendiri memusuhi, membenci, memfitnah, bahkan memerangi satu golongan yang dipimpin oleh imam akhir zaman. Semoga dengan tulisan ini setidaknya ada satu jiwa yang mendapatkan hidayah. Allah, amin. Jas merah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.